kenapa orang dari tadi ngomongin Cina nggak ngomong Tionghoa ya? Iya, Kenapa? kenapa? Karena menurut orang yang rasis itu bukan kata-kata. Karena Biasanya orang bilang Sunda lu, Padang lu, oh iya Batak iya. lu. Menurut Cina. orang tuh bukan rasis. Nah, Itu dampak dari rasis. Jadi kalau kita ngomong itu doang rasanya nggak rasis menurut orang. iya, iya. Rasis itu menurut orang adalah perbuatan. Maksudnya perbuatan adalah jangan Kelakuannya bukan jangan temenin dia ya. Dia orang Cina. Nah, itu rasis menurut orang. rasis. Selamat datang di konten Culture Zone. Kembali lagi bersama saya Mankim. Dan saya Delis Anwar. Dan kali ini kita sudah menonton film Pengepungan Bukit Duri Hubungan Bukit Duri. yang disutradarai oleh Joko Anwar. Jadi filmnya itu menceritakan tentang rasisme. Iya, rasisme. Rasisme kepada keturunan Cina dan Tionghoa. dan kejadian itu dua kali, dua timeline. Pertama di tahun 2009 terjadi kerusuhan, lalu di tahun 2007 efek dari kerusuhan tersebut masih ada kerusuhan baru lagi dari yang dijalankan oleh karakter utamanya ini orang Cina yang mencari keponakannya yang mana keponakannya itu adalah hasil dari kakaknya yang diperkosa diperkosa rame-rame. dan anaknya gak ketemu. Nah, disitulah ceritanya bermulai. Itu premis utamanya. Jadi di tengah-tengah ceritanya itu dalam mencari keponakannya dia berusaha menjadi guru di SMA. Guru SMA di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Karena petunjuk terakhir sebelum siapa kakaknya ini meninggal itu adalah anaknya ada di sekitar Jakarta di sekolah di Jakarta Timur. Bersekolah di Jakarta di sekitar Jakarta Timur begitu. Ya, tapi nggak dikasih tahu sekolah mana-mananya. Ya, nggak sempat lah karena kakaknya keburu meninggal. Dan namanya juga belum sempat kasih tahu, betul. Keburu kakaknya meninggal juga. Disitulah jalan ceritanya bermula. Ya. Nah, gimana nih review dari Delis Anwar? Aku kan gak begitu. Masa aku kurang menonton. Aku sebenarnya aku kalau misal mau nonton, aku pasti nonton yang kayak romantis komedi. Emang gak suka tantangan yang berat-berat gitu. Oh, berarti kan menurut Anda film Pengepungan Bukit Duri termasuk berat? Buat saya berat. Terlalu berat karena saya kan sukanya yang layer-layer romantis komedi, kayak Komang gitu, yang gitu-gitu lah yang romantis komedi. Komang. Nah, Kak, kalau ini saya suka sih karena aku suka karena ceritanya juga kompleks kan. Iya, betul. Kayak karakter utamanya itu Morgan kan yang jadi Edwinnya. Iya, Morgan Oy. Di situ dia sangat-sangat menggambarkan dari dia emang benar dari kecilnya terus orang tuanya kena kerusuhan, dia kehilangan orang tua karena kerusuhannya, terus tokonya dibakar, terus kehilangan kakaknya masih ada ya, tapi dengan mental dan dia hamil juga mungkin pada waktu itu. Betul. Itu cukup kompleks sih, tapi dia berhasil. Sampai detik itu juga udah berhasil. Iya. Padahal dia dipukul ya? Iya, dipukulin. Nah, terus dia masuk ke satu sekolahnya itu yang dimana sekolahnya itu kayak sekolah pembuangan gitu. Udah besar nih ceritanya. Udah besar. Ketika udah besar jadi guru. Jadi guru di salah satu sekolah pembuangan. Ya, ibaratnya tuh sekolah anak-anak Bandung lah. Bandel ya. Jadi bisa di sekolah lain dia nakal dipindah ke sana tuh. Ada tuh pasti tiap kota sekolah kayak gitu. Iya. Yang terkenal sekolah pembuangan. Soalnya orang dulu SD sekolah pembuangan. Oh iya. Dianggap sekolah pembuangan. Karena mungkin kenapa orang-orang pada sekolah mana itu kenapa disebut sekolah pembuangan? Kenapa? Ya karena kalau nggak terima di sekolah lain, sekolah orang tuh masih menerima. Gitu. Misalnya ada anak pindahan, terus kayak ya dianggapnya buangan stigmanya. Sekolah terakhir yang bisa menerima gitu. Betul. Apalagi dulu kan ada peraturan gitu tahu misalnya kita nggak tahu ini kota orang yang aneh kali ya zaman itu ya, nggak nyalain yang sekarang nih, tapi anehnya dulu kayak misalnya orang sekolah negeri nih di Jakarta, pindah ke Padang Panjang. Nah tapi ketika pindah itu tuh nggak bisa sesama negeri lagi. Jadi kalau dari luar kota nggak bisa gampang pindahnya karena nih tahun pelajaran udah mulai apa segala macam, nggak ngerti lah administrasi yang nggak jelas gitu, terus kayak ya udah yang mau nerima swasta kan, ya udah swasta aja gitu. Jadi ke swasta jadi. Dan swastanya itu dianggap sekolah pembuangan gitu.
Karena dia swasta yang murah, bukan swasta yang mahal juga. Kecuali swasta yang mahal ya, swasta yang mahal mah bergengsi. Ya. Yang 1 bulan uang sekolahnya 20 juta mah bergengsi itu. Dulu sekolah SD emang udah ada sih, ada SPP ya sekolah SD mah. Ada, Masih ada. ada SMP, nah Ada. baru udah mulai ini kan Apa? 17 17? apa yang di yang negeri kan nggak bayar kan? Ya, ya, ya. Nggak tahu sih, orang dulu masih ngalamin bayar, cuman kayak bahasanya tuh uang komite. Komite. Padahal ya uang sekolahnya gratis, semuanya gratis, tapi bayar Masih uang ada bayar. komite, ya. Tapi orang juga dulu nyampe kelas berapa ya masih ada uang SPP. Iya, bulanan. benar. Iya, soalnya ingat terus 10.000 apa berapa gitu. Betul. Soalnya orang pernah nyolong. Ah, Padahal di negeri ya. kalau orang sih nggak Disuruh bayarin, tapi nyolong pun juga rugi karena uang 2.000. komite itu kayak cuma 20.000 per bulan. Orang 10.000 per bulan. Ya, hitungannya murah lah ya di daerah gitu. Ya 2.000-nya aku ambil karena waktu itu pas gaji uang jajan masih 100 mak. 1.000 apa 1.500 gitu. Betul. Itu zaman kapan? Berarti sekolah Anda setara sekolah SMA Bukit Duri, enggak? Enggak sih. Tapi kalau dibandingkan sekolah SMA Bukit Duri, orang di awal adegannya ngerasa nih kayak Suzuran anjir. Crow Zero yang genjil. Tahu nggak film itu? Nggak tahu ya. Ini kalau yang nonton tahu film Crow Zero pada ngeh sih. Jadi kayak awal itu bener kayak sekolah buangan gitu. Ya, kalau di ini film Jepang. Iya, mana tahu nggak sih film Jepang yang berantem? Iya, SMA-nya berantem doang, nggak tahu ya? Nggak tahu, Mas. Itu terkenal sih, mana harus nonton tuh film Crow Zero. Nah, itu awalnya mirip film itu, awalnya mikirnya, terus ternyata iya ada miripnya, cuman versi yang lebih Indonesia gitu. Keren sih, maksudnya penggambaran sekolah Badung tapi versi ekstrim gitu. Apalagi ceritanya di masa depan kan 2027. Iya. Jadi kayak beneran fiksi lah, nggak bakal kejadian lah gitu. Mudah-mudahan jangan sampai. Berarti orang-orang Tionghoa yang hidup di zaman itu hidupnya bener-bener kayak nggak tenang banget. Iya. Tapi sebenarnya kan mana tahu nggak sih ini menceritakan apa gitu dari apanya ya, maksudnya makna dari film ini tuh terinspirasi dari tahun 98. Nah, mana bayangin itu yang mereka alamin di film itu. Iya, itu ya. Yang mereka rasakan. Pas orang ini pas ada adegan di mana si Edwinnya ditelepon sama Budiana minta ketemu. Iya. Terus di situ dia nggak bisa kemana-mana karena di bawahnya ada yang nungguin kan. Iya. Nah di situ kayak ngerasa kayaknya nih orang-orang Tionghoa pada masa itu nggak bisa hidup tenang gitu, benar-benar nggak bisa hidup tenang. Yang tahun 98 gitu kan. Itu kayak apa ya? Mungkin banyak yang udah lupa sama sejarah itu kan. Padahal tuh ibaratnya belum lama-lama banget. Maksudnya ya udah terhitung lama sih bagi tergantung umur kalian berapa ya guys ya. Tapi bagi orang yang kelahiran 97 itu tuh deket banget rasanya 98 tuh kan. Jadi kayak belum terlalu lama sejarah tapi udah banyak yang lupa, sedangkan sejarah kayak kemerdekaan yang lain itu orang pada tahu ingat, tapi ini kan sejarah juga 98 tuh. Jadi film ini tuh kayak menggambarkan ini loh sejarah kalian, kayak ya udah mungkin kalian nggak suka sejarahnya, ya udah gue bikinin versi film yang gue karang ceritanya. Itulah mungkin dibalik itu ya niat dari Joko Anwar bikin filmnya ya. Tapi apa ya, menurut aku bagus sih karena jarang-jarang kan ada film kayak kebanyakan percintaan sekalipun ada yang apa namanya ada yang emang masalah apa terinspirasinya dari sejarah atau kejadian nyata kebanyakan karena percintaan tapi horor lagi dan ya, ngakunya terinspirasi dari kisah nyata gitu kan, dan ini nggak berkembang. Ya menurutku ini oke sih, enak, maksudnya tontonan yang menurut bisa lah dia inginnya ngebangun ceritanya gitu. Nah, kalau menurut percintaan atau horor. Oke, menurut Anda deh gimana, apa yang bisa Anda ambil dari cerita film ini? Sini ceritain dulu sih cerita ininya. Kan udah tadi di awal, udah ringkasan tadi. Oh, ringkasan aja. Iya, tadi kan udah di awal ceritanya. Iya, mau ceritain lagi apa? Kan udah selesai. Iya sih, udah selesai. Apa? Yang bisa diambil deh, menurut Anda. Kalau menurut aku, kalau di masa sekarang ya, kayaknya nggak tahu ya, masa sekarang orang-orang masih pada ada rasisme atau enggak ya? Oh iya. Karena apa ya? Kalau lihat di situ kan kerasannya itu sangat terlihat gitu. Kayak di orang Cina
kayak orang Tionghoa, orang pribumi kayak nyerang banget si orang Tionghoa. Terus ada satu waktu orang Tionghoa kayak diem-diem, ada satu waktu gitu satu orang gitu yang diserbu sama orang-orang Tionghoa Rame-rame, ya. rame-rame, walaupun itu secara diem-diem gitu loh. Ya. Kalau di masa sekarang kayaknya nggak tau, kayaknya udah nggak ada deh masa sekarang kayak gitu. Ada, tapi mungkin tidak diberitakan, kita nggak tahu. Iya mungkin ada. Mungkin aja, tapi mungkin maksudnya mungkin lebih besar dari itu nggak sih? Mungkin yang kisah nyata yang gedenya yang jadi inspirasi filmnya yang jadi korban adalah orang Cina, tapi mungkin kita rasis ke yang lain mungkin. Iya. Kayak dulu di Jogja kabarnya kan yang rasis ke asrama Papua gitu, mahasiswa Papua. Masih Gitu. ada ya. Jadi mungkin tuh kayak pesan gitu loh, jadi kayak Kita saling menghargai dia dari manapun orang itu. kalian kalau mau rasis pikirin, tonton film ini, pikirin apa yang dirasakan sama tokoh utama di film ini. Itu yang dirasain, kayak tertekan, rasanya itu nyawanya di ujung rasanya, dan itu kebangun di filmnya ya, kayak anjir tiap ada adegan tuh kayak kita beneran kayak anjir nih mau mati nih. Dia juga kayak sembunyi-sembunyi itu kayak ya menyembunyikan diri gitu, berkamuflase dengan yang lain. Ya kan kayak ngerasa gitu kan, kayak anjir ini loh yang mereka rasain, tolong jangan rasis lagi gitu. Dan orang juga bilang kenapa orang dari tadi ngomongin Cina nggak ngomong Tionghoa ya? Kenapa? Karena menurut orang yang rasis itu bukan kata-kata. Karena biasanya orang bilang Sunda lu, Padang lu, Batak lu. Menurut orang tuh bukan rasis. Itu dampak dari rasis. Jadi kalau kita ngomong itu doang rasanya nggak rasis menurut orang. Rasis itu menurut orang adalah perbuatan. Maksudnya perbuatan adalah jangan kelakuannya. Bukan, jangan temenin dia ya. Dia orang Cina. Nah, itu rasis menurut orang. Tapi kalau maneh manggil dia Cina, mana lu? Tapi temenan gitu. Menurut orang tuh nggak rasis aja. Menurut orang ya, bisa jadi salah, tapi ini pendapat orang karena ya rasis perbuatan sih menurut orang lagi ya. Misalnya kayak jangan temenin dia orang Batak kayak gini. Apa urusan anjir? Nah, itu baru rasis gitu. Jadi kalau saya Batak mana aja lu? Ayo lo ngopi-ngopi dulu Batak gitu. Tak sedih-sedih aja lu, galau lu ya, putus lu ya gitu kan, kayak oh ya udah. Itu mah nggak rasis menurut orang. Tapi ya harus perbuatan sini harus di bold sih menurut orang. Perkataan dari mulut bisa jadi nggak rasis. Mungkin ada beberapa rasis, makanya orang bilang perbuatan lagi. Misalnya gini, ada orang nggak kenal nih, kita nggak kenal sama orang, dia mukanya matanya sipit, terus kita panggil Cina, kemana lu? Nah itu baru rasis. Walaupun perkataan doang, tapi di balik perkataan itu ada makna perbuatan yang mengancam. Bukan mengancam sih, kayak mungkin terganggu lah, kayak kan gue gue kan nggak kenal lu, kenapa tiba-tiba lu panggil gue dengan ras gue gitu. Tapi ketika udah temenan dan akrab, manggil ras itu menurut orang aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Iya. Maksudnya ya balik lagi, rasis itu bukan di perkataannya yang poin utamanya ya. Itu tuh dampak dari rasis. Tapi ya menurut orang perbuatan lagi-lagi perbuatan. Saya kayak jangan terima dia kerja di sini, dia pakai jilbab. Itu juga rasis sih menurut orang, walaupun itu lebih ke agama ya, tapi kan poinnya sama lah menurut orang ya. Itu sih, dan itu film itu menurut orang menekankan di sana juga sih secara tersirat ya, walaupun nggak belak-belakan ngomong Cina apa segala macam, tapi kan kayak diasosiasikan dengan binatang gitu kan di sana kan, kayak anjir kasar banget kata-katanya. Mereka bilang ke orang-orang Tionghoa bilangnya lain kan. Iya. Pokoknya nama binatang lah, kalian harus nonton filmnya lah. Iya. Itu tuh di filmnya sebenarnya di endingnya, sebenarnya di tengah-tengah orang udah ada tebakan, cuman ada agak denial aja. Walaupun sebenarnya mah sama mereka diarahinnya ke situ kan. Diarahin ke satu orang. Karena ada cocok loginya. Karena sama-sama jago gambar. Iya, cocok logi, karena di awalnya yang ternyata di endingnya itu plot twist, dia kan di awalnya nggak ikut ngegambar, maksudnya ngegambarnya cuma buletan doang, buletan dimatain beres gitu doang. Gambarnya sengaja dibikin jelek gitu kan? Iya, dibikin jelek, di depan matanya dirobek gitu. Itu juga ngehina kan jatuhnya, ngerasisin juga. Itu kan perbuatan, balik lagi kan? Iya, perbuatan. Nah, di situ orang udah ada emang awalnya ngejurus ke situ, tapi semakin ke sini kayak ngeliatin kayak si pemeran yang jahatnya itu, yang antagonisnya itu. Nah, orang ngerasa kelihatan kayak dari psikolognya dia, kayak dia suka ngelamunnya, atau kayak dia itu kayak
penuh misterius gitu loh. Ya, ya, Kayak ya. misterius. Gak kejelasin lah nih Iya, nih, siapa sih orang tuanya. Orang tua dia itu siapa gitu. Emang sekaya apa sih dia kok bisa berbuat seenak itu gitu Ya, kan, kayak semaunya. emang dia tuh diperlakukan gimana sih sama orang tuanya gitu, Betul. sampai segitunya. Orang udah ada kayak oh ini kayaknya bisa jadi ini deh gitu. Ya, Ternyata ya gitulah pokoknya. makanya dia masuk sekolah buangan. Salah buangan Ah. makanya. Itu di ending plot twist yang kayak hajar lah, sedih sih jadinya kayak. Iya. Dan orang nonton nih emosional sih, maksudnya emosional Iya, tuh orang juga walaupun emosional. orang bukan orang Cina, tapi kayak orang nggak pengen ini terjadi, karena itu anjir sedih banget anjir, karena Iya. bayangin sukunya diganti gitu, orang Padang yang digituin, anjir mana akan merasakan yang sama gitu. Iya. Tidak adil loh, maksudnya kita semua manusia sama gitu. Bayangkan orang Sunda yang mengalami itu juga tidak enak kan gitu, jadi kayak udahlah stop rasisme. Kalaupun sekarang orang-orang merasa banyak orang Cina apa namanya teh menguasai pasar Indonesia, menguasai tanah Indonesia, tapi kan itu juga atas perbuatan Pemerintah. pribuminya sendiri gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau mau ditarik lebih jauh, rasisme di semua negara itu sebenarnya bukan dibikin sih. Mungkin diciptakan awalnya oleh masyarakat pada umumnya, Iya. tapi digedein sama pemerintahnya. Iya. Jadi mungkin awalnya manusia rasis tuh mungkin alam bawah sadar kali ya, kayak kenapa sih dia kulitnya hitam terus kita rasis, alam bawah sadar. Tapi yang bikin itu benar semuanya adalah karena semua orang disuruh percaya itu, dan itu tuh biasanya tugas pemerintah. Misalnya pemerintah masuk ke pendidikan, ajarin ke sekolah-sekolah ya, kalau orang kulitnya kayak gini dia tuh budak, orang kulitnya ini. Zaman dulu gitu, zaman Iya, Belanda. gitu. Makanya zaman Belanda ada tulisan di pintu-pintu di mall dimanapun tempat-tempat yang rame itu ada tulisan pribumi dan anjing dilarang masuk. Kita tuh serah anjing dulu. Jadi yang boleh masuk tuh orang Belanda. Jadi ke Ciwol, ke PVJ yang boleh masuk orang Belanda, orang yang kaya doang gitu. Kita tuh nggak boleh masuk. Nah itu tuh kan berarti pemerintahnya yang membenarkan gitu. Iya. Mungkin rasismenya dari warga biasa, tapi digunakan lah, dimanfaatkan sama pemerintah. Oh dia benci nih, oke kita manfaatin, kita ajak semua orang lain buat benci juga nih gitu. Iya. Jadi menurut orang peran yang paling besar untuk menghentikan rasisme pasti pemerintah dan rakyat. Jadi harus seimbang, nggak bisa pemerintah doang, nggak bisa ada di masyarakatnya juga gitu. Menurut orang ya, karena Kalau ngomongin pemerintah emang udah susah sih. ya karena Udah susah. kayak lingkaran setan gitulah Iya. jadinya. Karena Paling gini, menguntungkan diri mungkin sendiri doang. gimana ya, kan orang Cinanya jago-jago nih dagang misalnya, yang menguasai perekonomian dan Iya. punya banyak lahan di Indonesia. Terus mungkin karena mereka emang rajin aja, karena mereka Iya, pendatang, mau nggak mau jiwa Sama- semangat bertahan hidupnya lebih Apa tinggi, namanya teh, survivalnya. Iya, sama ini juga mereka kayak apa? Bukan antusias apa ya? Kayak obsesinya juga mereka nggak sekuat orang yang misalnya aku lihat kita akuin saja lah. Kita orang Sunda kita orang Sunda itu kadang-kadang emang agak pemalas gitu dibanding orang Cina Cina ya. itu. Mereka lebih rajin ya, Iya, makanya mereka mereka lebih dapat rajin. hasil lebih banyak dan lebih kaya, ya wajar gitu maksudnya. Nah tapi kan mungkin ada beberapa rakyat yang mungkin pendidikannya rendah, Iya. nggak dapat pendidikan yang layak, cuma nonton TikTok doang. Ketika dia cuma nonton itu doang, terus dia terhasut kayak iya kenapa gue yang miskin, dia yang kaya, kan gue yang punya tanah di sini, lu kan harusnya pendatang balik lagi. Iya. Nah Ya itu dimanfaatkan sama orang yang denger itu kayak oh iya bener juga, jadi kayak makin kayak rame semua orang. Iya benar juga kayak benar-benar. Oh iya ya. Harusnya mikir lagi ke diri sendiri. Ya kalau lu malas, ya lu nggak dapat apa-apa. Iya. Jangan nyalain orang lain kalau orang lain lebih rajin aja gitu. Ya udahlah terima gitu. Dan masalahnya di zaman Belanda ini nggak bicara pemerintah Indonesia Iya. sekarang, zaman Belanda itu dimanfaatin. Karena yang salah sebenarnya Belanda kan menjajah Indonesia. Nah, orang miskin ini merasa kenapa gue miskin ya, kan harusnya gue yang tinggal di sini, kenapa gue yang harus gini. Nah Belanda tuh manfaatin orang Cina. Dia bilang dia tuh orang Cina kaya, lu kenapa sih gini. Jadi dia bencinya ke orang Cina, padahal yang salah ngejajah tuh itu yang pemerintahnya. mengarahkan itu pemerintah Belandanya. Pada masa itu Dimanfaatin di zaman Belanda. Zaman sekarang tidak mungkin. Kalau misalnya pemerintah pun tidak terlalu menekankan rasisme, cuma ngomong-ngomong doang, berarti dari kitanya. Jangan melihat sesuatu tuh berdasarkan tampilan luar lah, sukunya, rasnya gitu. Gitu sih. Nah kalau Anda gimana? Apalagi The List tuh tipikal
cowok idamannya orang Cina guys. Ini real. Jadi dia, Iya. nah pakai itu rasis juga, bisa dibilang rasis juga kan kalau sebenarnya kayak Iya, gitu. kalau sebenarnya Tapi kan namanya itu tujuannya, selera. nah balik lagi ke Balik tujuan. lagi. Bukan Ya, masalah selera, tujuannya. tapi tujuan juga. Kalau tujuannya baik, Iya. ya harusnya tidak rasis dong. Iya, Makanya iya, orang bilang lagi harusnya tadi, makanya kalau kita ngomong Cina, itu harusnya nggak rasis, tergantung Iya, tujuan lagi. Kalau tujuannya buat ya itu tadi, Iya. berbuat tidak adil, Iya. baru rasis. Tapi kalau aku suka cowok Cina, ya udah boleh boleh aja. Aku Nggak rasis ya. Aku tujuannya ya emang suka aja gitu lihat mereka kayak Betul. iya, lu suka aja gitu. Ya suka yang sipit-sipit ya, Mak. Iya, iya. Yang matanya minimalis. Mata minimalis. Kenapa orang suka? Karena Kenapa? mereka itu kadang-kadang ya, yang orang suka dari eh, obsesinya mereka itu loh terhadap sesuatu gitu, misalnya kayak pekerjaan lah, atau enggak mereka kayak niatnya itu benar-benar sungguh-sungguh, kayak benar-benar keinginan, kayak misal dari kan nggak semua Cina kaya kan, Betul. ada Cina yang miskin, kayak mereka tuh memperjuangkan bener-bener hematnya, terus kerjanya sana sini kayak bener-bener banting tulang, Iya. akhirnya mereka bangkit gitu. Ya, Itu sih yang orang lihat, yang kurang sukainnya, ketimbang cuman gampang capek dengan satu pekerjaan yang orang lihat maksudnya di lingkungan orang ya, ya di lingkungan kamu sendiri di lah. lingkungan sendiri, kayak cuman cukup satu kali kerja capek, atau Nggak mau berusaha lagi ya, gitu. nungguin kerjaan yang datang, bukan nyari kerjaan gitu. Itu juga itu yang orang lihat dari orang Tionghoa juga gitu sih. Ya itu sih, orang juga salut sih sama orang Cina karena Iya. mereka tuh kalau gagal di satu hal, mereka Jadi, pantang menyerah, coba lagi, ganti atau apa gitu, coba lagi, kayak, walaupun Dari mau kaya mau miskin ya. relasinya. Nah, mereka tuh gak gimana ya, kayak udahlah weh, hidup mah gini aja weh gitu, hidup mah hidup kene gitu ya, kayak santai, ngerokok pagi-pagi, main burung, nggak ada orang Cina kayak gitu, nggak ada. Pagi-pagi buka toko minimal, atau minimal keluar dari rumah. Ya, gitu. kalau dari rumah tadi olahraga, iya mereka itu kayak Iya ya, ada pokoknya pagi keluar aja gitu. ada sok Mau dia pagi tuh jogging kayak, Iya. pagi tuh meeting di kantor kayak, atau pagi tuh buka railing yang pagar toko gitu kan, gitu kan. yang orang kita Apa? ada beberapa orang pribumi ya. Ya, orang Padang banyak yang malas sih. Tapi orang Padang masih oke sih dibanding. Karena yang mana lihat yang ngerantau, mana Iya, belum yang lihat dari ngerantau. Padangnya langsung. Oh, iya. Ini cerita Pras Teguh nih. Dia pulang ke Padang ngajak Afif Syafi. Terus pas dari bandara ke rumah Bang Pras, bannya bocor tengah jalan. Udah jam 10:30 kalau nggak salah. Terus? Cari tambal ban, ada di tambal ban, buka gitu. Karena dia udah kayak ngeluarin peralatan gitu lah. Bang, tambal ban bang, ini ban bocor. Belum buka deh, nanti bukanya. Anjir udah jam 10:30 belum buka, anjir malas banget anjir. Saking pemalasnya. Makanya yang raja-raja itu pada merantau kadang, gue di sini nggak berkembang ini gitu. Iya. Ini kritik buat kalian deh orang Padang. Walaupun belum tentu ada yang nonton sih, tapi kalau nonton orang manapun jangan malas. Orang manapun. Tapi kalau kayaknya di semua orang Indonesia ini, maaf ya kalau ada suku-suku yang tersindir, tapi semua suku Indonesia kalau malas itu biasanya gede di kampungnya doang gitu, ngerti gak sih? Iya emang. Tapi kalau udah ngerantau, nggak semua juga sih, tapi kalau biasanya udah ngerantau, setidaknya kayak mereka tuh lebih melunak dikit. Jadi kayak anjir di luar lebih lebih oke, mungkin makanannya, mungkin mallnya, atau mungkin pekerjaan lebih banyak. Jadi mereka kayak nggak sombong-sombong banget lah gitu. Iya sih, iya. Ya kan, nggak ngerasa ini tanah gua nih, apa lo bebas, gua mau tidur di sini, mau malas-malasan, gua mau buka toko jam 1 terserah gua gitu. Sedangkan di sini kan jam 7 udah buka, jam 8 udah buka. Di sana mana cari sarapan, mana ini sarapan? ada sih yang jual sarapan. Karena mungkin kalau di kampung mah kebanyakan orang masak, makanya jarang ada yang bisa jadi. Tapi yang malas tetap malas juga sih. banyak aja yang malas. Oke, kesimpulan dari film ini yang bisa terakhir ya kita sampaikan apa dari Anda? Dari saya. Film Pengepungan Bukit Duri. Film Joko Anwar ini bagus banget. Bagus. Apa? Kesimpulan orang ya, jangan hargain sesama yang ada di siapapun itu, hargain aja. Betul. Terus kalau bisa dibantu aja Kak. Dan jangan percaya siapapun. Ya itu bisa. Atau nggak jangan gampang
apa provokasi sama orang, Ya, karena kadang-kadang apa keberanian kita muncul teh karena terprovokasi itu. ya. Kalau orang sih apa ini udah selesai. Ada lagi nggak? Oh, udah sih tadi. Tiba-tiba nggak ulang. Ayo, otaknya masih belum bisa jalan. Karena ya filmnya membuat otak kita tuh kayak terdiam gitu sih. Perasaan tuh kayak campur aduk Dan gitu. orang juga selama nonton bener-bener nggak, biasanya kan ada main handphone, ada main game, ini enggak, dari awal sampai akhir kayak bener-bener ngeliatin, bener-bener Iya. kayak bener-bener nikmatin gitu, Iya, iya, sampai lupa handphone. Bisa mendebarkan itu ya. Tapi bagus berarti Bang Joko Anwar Iya, tuh emang bagus. bikin Biasanya, filmnya. entah itu walaupun kadang ada kejadian-kejadian atau enggak yang ekstrim, pembunuhan dan lain-lain, kayak kekerasan, orang tutup mata. Ya. Karena kayak itu kan orang menghindarin hal-hal yang kayak gitu aja. Orang Ya. Tapi secara sepanjang filmnya ditonton ya. ditonton Full, ya. full. Nah, tahun kemarin kan kita nonton film Joko Anwar yang Sisa Kubur. Perbandingannya gimana kira-kira? Perbandingan Joko Anwar dua-duanya. Joko Anwar emang keren-keren sih, enggak, entah itu film horor atau bukan, si ceritanya itu berisi gitu, enggak Iya, ya. cuman kayak Iya, ya. nih yang film horor yang apa, Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Enggak, orang kan nonton kan Pengabdi Setan. Yang satu, yang dua orang nonton dua-duanya. Oke. Yang Joko Anwar dua-duanya. dua-duanya Joko Anwar. Yang kedua juga berisi gitu, bener-bener nggak cuman horor sekedar jump scare doang. Iya. Kayak bener-bener ada kok ininya, apa namanya teh, Iya, iya. si ceritanya kompleks gitu. Ya, ada bisa diambil lah ya. Bisa diambil, Nggak iya, kayak bisa dapat diambil. seremnya doang gitu, atau dapat pembunuhannya doang, apanya doang, tapi kayak anjir keren juga ya di balik film ini ternyata gitu Iya. ya. Ya. Sama nggak tahu kenapa ya orang tuh kalau misalnya nonton film Joko Anwar, walaupun kadang-kadang kan si jump scare yang nakut-nakutin, kalau yang horornya ya, yang ada kala di mana si jump scare Ya. kan ada proses-prosesnya tuh. Ya. Terus bener-bener ada si hantunya muncul. Ya. Nah, orang tuh setelah nonton Joko Anwar, orang tuh kayak ngerasa ini mah ada sebab dan akibatnya Oh, gitu. ya. Nggak langsung tiba-tiba. Nggak langsung tiba-tiba. Karena jujur memang banyak film horor zaman dulu tuh yang kayak Iya, lagi yang jalan tiba-tiba gitu. Kok kayak nggak Biar nambah seremnya doang. Ke orang nggak kenal, gitu. Kayak ini orang nggak cuman di situ berkunjung terus nikmatin, diganggu gitu. Ya. Kalau yang Joko Anwar tuh enggak. Iya sih, bener sih. Ya, sebab akibatnya ada. Nah, termasuk di film Pengepungan Bukit Duri juga ya, sama Ya, gitu ya. sama. Jadi kayak Ada tiap sebab dan akibatnya juga semuanya. di tiap adegan tuh bisa terjelaskan satu persatu. Oh, Iya. dia mendapatkan ini gara-gara ini. Selanjutnya, oh ternyata gara-gara ini. Jadi kayak keisi gitu filmnya, Iya. nggak Walaupun kosong. Di sini tuh sebenarnya ada yang kurang dari sisi Boleh, kekurangan. Budiananya menurut orang kurang, kayak kurang, nggak dijelasin nih dia berasal dari mana. Bener sih. Iya. Kurang di-explore ya, yang Iya. guru perempuan di SMA itu kurang terjelaskan Kurang sih. di SMA. terjelaskan. Dan kok bisa seberani itu dia di SMA itu? Iya, Itu juga kayak kurang itu nggak- terjelaskan. nggak- kurang Cuma dari obrolan doang ya, nggak ada adegan yang menjelaskan kenapa sih kok bisa tahan dia di SMA yang Iya. sebrongs itu gitu kan, sehancur itu. Cuman dibilang karena psikologi gitu-gitu doang. Iya. Nggak dijelasin, maksudnya nggak diliatin dulu gitu, nggak dikasih tahu latar belakangnya kayak gimana, dia berasal dari mana gitu. Betul. Ya mungkin emang di sini pengen nonjolin si Morgannya, Morgannya yang doang ya. si Edwinnya, tapi Edwin. kurang aja sih. Betul. Setuju sih, karena ya memang kurang sih ya yang Ibu Dian itu Iya. ya. Apalagi ada lagi nggak? Yang di barnya sih, si cewek yang di barnya juga sebenarnya mah itu sebenarnya agak kurang. Kurang apa? Kurang apanya nih? Kurang. Kalau buat Deda kurang Kalau di-explore. bisa. Kalau cewek ini apa? Kalau cewek ini kan Di bar. kayak nyemangatin, ngebangun semangatnya si Edwin kan. Pengunjung bar. Coba kalau misal itu mungkin akan beda cerita ya, ditambahin, tapi sih iya, kalau misal ditambahin jadi ada bumbu-bumbu cintanya juga sih. Oh, bisa ya. Jadi kayak entah itu tukeran nomor lah atau Iya bener ya. suka-sukaan gitu. Bener ya, iya. Jadi ada kompleks sedikit nih di kehidupan Iya, Edwin gitu. kayak masalah percintaan. Dia lagi menyelesaikan masalah tentang keponakannya yang hilang, tapi dia dapat masalah baru tengah jalan yang kayak bumbu gitu kan. Iya, Itu kan kayak lebih bumbu. hidup ya ceritanya ya. Bener sih. Ya kurang itu dia dua itu ya. Iya, tapi segini juga udah oke banget sih udah. Karena mungkin poinnya bukan di sananya kali ya. Mungkin Iya, poinnya poinnya ya di rasismenya itu ya. Di rasismenya itu. Betul. Kalau di rasismenya itu udah kerasa banget sih dari Betul. orang-orang maling-malingin gitu Ya. itu udah kompleks. Menurut mana?
Kalau orang sih dari kekurangan dulu ya, karena nih karena Maneh baru Masa bilang ngejelasin kekurangannya? melanjutkan kekurangan dari Budiana ini. Ah. Orang justru kepikirannya Budiana ini adalah Intel yang nyaman. Oh iya. Karena itu lebih masuk akal buat kompleksitas, makanya dia kuat di sekolah itu, ngerti Iya, gak sih? iya, iya. Jadi kayak kan soalnya ada jokes di awal di bar, lu Intel ya. Oh, Terus dia iya. kayak si Morgannya ngeliatin balas, emang orang Cina Intel kayak mandang gitu loh, kayak emang lu pikir ada orang Cina jadi Intel Iya, gitu iya. loh. Mana mungkin gitu kan. Lalu kayak dijawab pakai jokes. Ya tapi menarik juga sih kalau Ada- itu orang Cina jadi Intel, nggak bakal ada orang curiga gitu kan. Gitu Iya. kan. Itu keren sih. Tapi ya kurang di Budiananya benar sih pedalamannya. Makanya orang tadi kalau mana menduga ada si anak ini yang ternyata anak keponakannya. Kalau orang udah menduga Budiana ini Intel, tapi ternyata enggak anjir. Oh. Karena apalagi alasan bikin dia tahan di sekolah yang sekasar itu aja. Kasar iya. Intel lah, kalau Intel pasti kuat lah, dia pasti belajar berantem, belajar apa kan. Kok bisa? Ya jelasnya cuma dia psikolog doang. Anjir kurang sih, kurang. Iya, Paling itu kurang. sama yang kedua cewek itu tadi. Bener sih, Cewek. kayaknya kurang bumbu cerita itu ada Iya. yang di bar. Sama ternyata sebenarnya cewek itu juga ada rasisnya ke orang-orang pribuminya juga. Pasti Edwin ngajak Budiana ke bar, dan yang si Edwin ke bar sebelumnya dirayain kalau dia lagi murung, terus pas dia dia murung juga nih, terus kayak enggak, udah rusak gitu, dia nggak mau Iya. bunyiin galak Iya. karena dia anjir lu bukan orang Cina gitu, kayak dicuekin gitu loh. Kalau orang mah pas adegan itu orang mikirnya si ininya karena Cemburu. Kalau orang lihatnya bukan cemburu, Karena rasis. juga, tapi jadi kayak balance gitu loh dibilang Iya, Joko iya, Anwar iya. tuh kayak secara halus dibilang yang rasis tuh kita semua, gak mandang suku, Nggak mandang mau orang suku. pribumi ke Cina atau orang Cina ke orang pribumi, ada rasisnya juga. Jadi ini harus di stop itu maksudnya gitu. Makanya Iya. dia kayak ngelayaninnya malas-malas. Ditanya, susah nggak bikin Yang pasti lo minumannya? nggak bisa, iya, Ya iya, lu iya. nggak bisa gitu kayak. Yang pasti lo nggak akan bisa. Judas jadinya gitu. Iya. Mungkin bisa maknanya itu tadi, oh dia cemburu. Tapi Iya, orang nah, menangkap orang- makna lain, ada itunya juga, rasismenya juga. Rasismenya juga. Iya, bisa jadi. Ya paling dua itu sih kekurangannya ya. Sisanya iya. sih bagus. Terus, Rasanya bagus. oh paling ini sih satu lagi kekurangannya adalah tidak dijelaskan rasisme ini dari dampak pemerintahnya gitu loh. Jadi mungkin dilihatkan sisi rasisme itu sisi kecil. Sisi kecil itu adalah yang dialami oleh rakyat-rakyatnya. Ya. Tapi kita nggak lihat adegan yang besarnya. Maksudnya adegan besar adalah dampak ekonomi, pemerintah gimana ngambil sikap, terus kayak Iya. pemerintahan yang lebih luas ya, bukan Iya, kayak iya, iya. polisi cuman patroli terus hanya lu ngapain lu di sini, mobil siapa itu, cuman itu doang, itu kurang loh. Itu pun ya karena Satu scene doang, kecurigaannya kan mencuri kan, kecurigaan. Kayak satu adegan itu doang kayak kurang. Kurang. Jadi kayak harusnya kayak ada berita, mungkin ada pengumuman dari pemerintah kayak kalian jangan gini. Jadi kayak oh ternyata pemerintah, makanya terjadi rasisme karena pemerintah nggak becus gitu. Iya. Nggak terjelaskan di sana sih di Bagus. filmnya. Paling itu doang sih kekurangannya. Jadi 3 itu doang sih. Oke. Tapi secara Kesimpulan umumnya adalah film ini tuh bagus buat kalian yang tidak tahu bagaimana mengerikannya kejadian tahun 98, dan buat jadi pelajaran agar ini tidak terulang lagi, karena lihat dampaknya. Masa kalian mau lihat sih satu kota kebakaran di mana-mana, orang rusuh, Iya, ribut, ngeri sih. penjara, terus orang-orang suku-suku tertentu jadi tertekan, hidupnya tidak tenang, itu sih sedih sih. iya. Itu sih menurut orang kayak buat gambaran itu ya. Kalau misalnya orang hidup di zaman itu wah ngeri sih. Ya, kita hidup sih tapi masih umur 1 tahun. Iya benar sih orang juga. Iya hidup kan, tapi sama masih 1 tahun. Jadi kayak stop lah, itu mengerikan sih. Itu sih reviewnya dari orang, dan untuk rating dari orang 1/10 nih 9. Kalau dari mana? 9. 9 juga. Oke. Sekian dari review kita. Sekian dari kita review film Pengepungan Bukit Duri dari Joko Anwar. Filmnya bagus dan recommended buat kalian tonton. Karena bukan beberapa sih, semenjak Lebaran, bukan dari 2025 ini, di beberapa film tuh banyak yang bagus-bagus tau. Iya. 1 Kakak 7 Keponakan. Itu bagus. Terus yang Jumbo. Jumbo bagus. Komang bagus. bagus. Dan katanya Korda juga bagus, saya walaupun belum nonton tapi Belum nonton. reviewnya bagus banget lah. Terus ya sekarang Pengepungan Bukit Duri Pengepungan bagus. Bukit Duri bagus Jadi juga. kayak biar kalian tidak bacot lagi kayak film Indonesia kok horor mulu, film Indonesia tidak berkualitas. Nah, iya, ada berkualitas tapi Tapi jarang. kalian nggak Gak ada yang tonton. tonton. Kalau bisa nggak ditonton, mana ada orang yang Iya. tahu. Kalau Kalau- film ini tuh bagus. Betul, dan kalau nggak ditonton film berkualitas ini nggak Bakal balik modal dan nggak bisa dibikin film berkualitas lagi karena Iya. duitnya habis anjir buat produksi syuting yang film yang bagus pertama gitu. Iya. Dan untungnya terbukti di Jumbo dan Komang
bagus. Jadi Iya, makanya misalnya orang-orang- film Jumbo 2 ada, ya duitnya ada dapat dari sekarang, mereka bisa bikin lagi film Jumbo 2 gitu loh. Support guys, film lokal sudah banyak yang bagus. Bahkan orang bisa bilang ya, karena orang nonton beberapa film Jepang. Beberapa film Indonesia zaman sekarang tuh bagus daripada sebagian besar film Jepang. Tau. Iya, Film Jepang tuh kayak masih gitu-gitu aja. ya, walaupun romance-romance juga, anime dan tapi kayak banyak film Indonesia yang bagus juga daripada kalian lihat dari Jepang. Mungkin bisa support Indonesia dulu dan suatu saat Indonesia menyusul kualitas film Jepang, menyusul kualitas film Korea, Ya bisa menyusul film. menyebar kemana-mana juga. Oh, itu dia. Itu sih paling ya. Ya. Biar kalian tonton karena filmnya bagus-bagus. 2025 banyak film Indonesia bagus dan Nah, jangan lewatkan di Orang-orang bioskop. udah pada berkembang sih sebenarnya. Iya, udah berkembang juga ya. Gak banyak penonton yang tolol juga sih Iya. sekarang. Yang nontonnya cuma bercipokan itu udah jarang sih guys. Udah nggak Aman. ada, udah. aman. Itu mah bioskop tahun 2000-an awal-awal ya. Atau 90-an atau 80-an itu. Iya. Masa-masa zaman sekarang- suram. Sekarang nggak pernah ngelihat, nggak pernah lihat, nggak Karena- pernah denger. Tahu nggak kenapa? Karena lebih seru filmnya daripada cipokan. Iya. Maksudnya mana udah bayar 35 nih, rugi nggak sih? Ke situ, gitu, Iya kan? Maksudnya ini mana bayar 35 nih, 2 jam doang nih. Terus kayak anjir filmnya bagus, terus kayak enggak sih, kayak pasti mana merasa rugi. Mungkin setelah nonton cipokannya itu mah bebas ya masing-masing lah, tapi ya udah nggak menarik lagi itu. Dulu kan kenapa orang melakukan itu, mesum di bioskop itu karena filmnya nggak menarik. Filmnya itu Salah lagi satunya. jelek, salah satunya, dan gelap juga kan, remang-remang. Udah di pojokan melakukan hal yang pengen mereka lakukan. Jadi recommended guys, nonton film Pengepungan Bukit Duri dari Joko Anwar, masih tayang di bioskop dan kita reviewnya bagus, recommended. Oke, sekian dari kita dari Culture Zone bersama saya Mankim. Sama saya Dewi Anwar. Jangan lupa nonton film Pengepungan Bukit Duri dan jangan lupa follow Instagram kita dan follow juga TikTok kita, ada di link deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik, gak perlu ketik search lagi, tinggal klik aja langsung diarahkan ke aplikasinya. Kalau pakai HP, kalau dari laptop langsung ke tab baru. Dan jangan lupa juga subscribe channel kita, ini sudah 175, sesuai mantap. Ya, mantap. Dan tonton juga video-video kita, di like, di komen, dan nyalakan pantau terus lah konten-konten kita di My Studios. Oke? Saya pamit, sampai jumpa di konten Culture Zone selanjutnya. See you. Bye-bye. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.